Halo semua, kali ini saya akan mensimulasikan cara kerja jaringan wireless dan DHCP server beserta klien menggunakan Cisco Packet Tracer. Terus simak video kali ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebelum melakukan konfigurasi, saya akan jelaskan sekilas mengenai wireless dan DHCP. Untuk wireless adalah jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang radio seperti ponsel, wifi, dan radio. Adapter komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio yang diterima oleh router untuk dikirim ke internet. Keamanan jaringan wireless penting dan teknologi seperti web dan WPA digunakan untuk melindungi dengan password. Komponen utama jaringan wireless melibatkan sinyal radio, format data, dan struktur jaringan. Ada beberapa jenis keamanan jaringan wireless seperti WPA PSK, WEP, dan WPA dengan masing-masing metode pengamanan. Sinyal WiFi dapat beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz atau 5 GHz. Frekuensi 2,4 GHz memiliki cakupan yang lebih luas dan sinyal yang lebih kuat, tetapi dapat mengalami gangguan karena banyaknya pengguna. Frekuensi 5 GHz menawarkan kecepatan yang lebih tinggi, tetapi cakupannya ini lebih pendek. Pilihan antara keduanya tergantung pada kebutuhan koneksi dan lingkungan pengguna. Dan untuk yang DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang memberikan nomor IP secara otomatis kepada komputer yang memintanya. DHCP server memberikan nomor IP kepada DHCP client tanpa perlu konfigurasi manual oleh administrator. Proses melibatkan permintaan, penawaran, pemilihan, dan konfirmasi nomor IP. Kelebihan DHCP server melibatkan kemudahan transfer data, pemberian alamat IP secara dinamis untuk jaringan besar, memungkinkan penggunaan alamat IP yang dapat digunakan kembali, dan memberikan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu. Namun, ada kekurangan seperti ketergantungan pada server dan risiko putusnya koneksi jika server mati. Metode konfigurasi DHCP melibatkan pemberian IP secara random dalam range yang ditentukan atau penggunaan alamat IP tetap berdasarkan data MAC address client. Oke, langsung ke langkah percobaan. Di sini saya melanjutkan topologi yang kemarin ya, mail server, hanya mengganti PC yang ada di network 192.168.1.198. Saya ganti dengan switch agar dapat menampung lebih dari satu host. Langsung kita coba setting access point-nya. Kita masuk ke menu config. Port 1 kita atur SSID nya menjadi WiFi Lab Jarcom. Dan untuk authentication-nya kita pilih WPA 2 PSK dengan passwordnya seperti berikut. Selanjutnya kita coba terima layanan WiFi-nya
menggunakan laptop terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk mengganti modul pada laptop menjadi WPC 300N, dan jangan lupa matikan perangkat atau off-kan perangkat saat mengganti modul. Dan selanjutnya coba sambungkan WiFi nya melalui menu PC wireless, dan coba simak langkah-langkah berikut. SSID pada access point sudah terdeteksi, kita coba konekkan dan isi pre-shared key sesuai dengan password access point yang telah diatur tadi. Dan sudah terlihat laptop telah tersambung secara wireless dengan access point. Selanjutnya kita juga coba untuk menyambungkan smartphone terhadap access point secara wireless. Untuk caranya kurang lebih sama dengan laptop tadi. Oke, smartphone juga sudah tersambung secara wireless dengan access point. Jadi, kedua perangkat ini masih terhubung secara fisikal. Selanjutnya saya akan konfigurasi untuk DHCP-nya agar dapat tersambung perangkatnya secara logikal juga. Sebelumnya kita konfigurasi terlebih dahulu untuk IP-nya pada servernya. Selanjutnya jangan lupa untuk mengisi kolom default gateway beserta DNS servernya. Selanjutnya masuk ke menu service DHCP, nyalakan servisnya ke on, dan isi default gateway dan DNS server sesuai dengan apa yang diisi pada IP configuration untuk server. Untuk start IP address-nya saya mulai pada host ID 129 dengan networknya 192.168.1.128/25. Untuk maksimum number of user ini digunakan untuk jumlah maksimum IP yang diberikan server DHCP kepada klien. Ini bisa diisi terserah, yang pasti tidak lebih dan tidak kurang dengan jumlah usable range IP yang sesuai dengan subnet max yang diberikan. Setelah itu jangan lupa di save. Setelah itu coba request layanan DHCP untuk perangkat yang tersambung dengan access point.
sudah berhasil mendapatkan layanan IP semua untuk perangkat yang bersambung dengan akses point, selanjutnya kita coba untuk akses web servernya apakah sudah berhasil DNS yang disediakan oleh DHCP. Jadi itu merupakan cara mengkonfigurasi DHCP dengan perangkat server. Kita juga bisa melakukannya dengan router. Berikut caranya. Mari kita coba untuk network 192.168.1.64/26. Masuk ke mode global config, ketik service DHCP untuk mengaktifkan layanan DHCP pada router. IP DHCP pool coba dengan maksud untuk masuk ke mode konfigurasi pool DHCP dan membuat pool DHCP dengan nama coba. Perintah network untuk menentukan alamat jaringan dan subnet mask untuk pool DHCP, dan untuk pool DHCP networknya saya tentukan network 192.168.1.64/26. Default router untuk mengatur gateway default router untuk perangkat yang mendapatkan alamat IP dari pool DHCP ini menjadi IP 192.168.1.126. Dan yang terakhir, perintah DNS server ini menentukan alamat server DNS yang akan digunakan oleh perangkat yang mendapat alamat IP dari pool DHCP ini. Untuk DNS-nya saya atur 43.43.43.2. Kemudian ganti IP configuration PC2 yang sebelumnya static menjadi DHCP, dan berhasil PC2 mendapatkan layanan IP DHCP. Sekarang coba uji DNS pada PC2 untuk mengakses URL labjarcom.com. Untuk melihat informasi pool DHCP pada router, kita dapat mengetikkan perintah show IP DHCP pool, dan di sini terdapat informasi apa saja pool DHCP yang dibuat, IP DHCP yang sedang digunakan, list atau jumlah IP yang sedang digunakan, excluded untuk rentang IP DHCP yang dikecualikan, dan total IP DHCP yang dapat digunakan. Jadi sekian dari video praktikum simulasi jaringan wireless dan konfigurasi DHCP kali ini. Saya ucapkan terima kasih.